وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربbil alamin. Pertama-tama saya hormati kehadapan guru kita Ketua DKM Masjid Al-Barakah Habib Ali beserta jajarannya yang mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati kehadapan seluruh jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat walafiat, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang mulia ini dicatat pahala itikaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula marilah sholawat seiring salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, tidak terasa ternyata Ramadan sebentar lagi akan kita tinggalkan. Saat ini kita sudah memasuki hari keberapa? Hari 27 ya, masuk ke 28 ya, benar ya? Berarti tinggal sebentar lagi kita akan ditinggalkan dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Di dalam kitab Turutun Nasihin, Rasulullah mengatakan, "Ijakana akhiru Ramadan bakat samawat wal ard wal malaikah musibatun li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bah, kata Nabi, di mana-mana akan berakhirnya bulan Ramadan, Ramadan akan berakhir, bakat maka menangislah. Siapa? Samawat, langit menangis, langit bersedih. Dari langit ke-1, ke-2 sampai 7 lapis langit menangis dan bersedih karena akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan. Bahkan bumi pun menangis. Bumi yang kita pijak, yang kita huni ini, bumi ini pun menangis ketika Ramadan akan berakhir, Ramadan akan kita tinggalkan. Ternyata bumi pun menangis. Wal malaikat, bahkan malaikat pun menangis, malaikat pun bersedih ketika Ramadan akan berakhir. Musibatun li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata dengan berakhirnya bulan Ramadan menjadikan musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking mulianya bulan Ramadan. Langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis. Kenapa? Karena akan ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kita selaku umat Nabi Muhammad
Ramadan akan berakhir, Ramadan akan kita tinggalkan. Kita menangis tidak? Kita sedih tidak? Pak, Ramadan bentar lagi, kita sedih tidak? Nangis tidak? Kenapa kita sedih? Terkadang banyak kita sedih. Kenapa saya sedih banget Ramadan bentar lagi? Kenapa? Karena belum dapat THR. Oh, kita emang THR belum turun-turun, sedih. Kenapa kamu bersedih Ramadan akan berakhir? Karena saya belum bikin kue. Kenapa kamu kamu bersedih Ramadan akan berakhir? Karena kita belum punya baju. Udah beli baju belum Pak? Udah beli baju belum? Allah. Terkadang kita sedihnya hanya hal-hal duniawi, nggak dapat THR sedih, nggak punya baju baru sedih, nggak punya makanan kita bersedih. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad ketika Ramadan akan berakhir, maka bersedihnya dia belum mempergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Belum dia gunakan Ramadan dengan baik. Kenapa? Karena Ramadan akan berakhir. Karena mulianya bulan Ramadan, setiap ibadah yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Pak, nanti ketika Ramadan berakhir Pak, ini ibadah yang kita kerjakan yang tadinya dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda sampai 100.000 kali lipat. Ketika Ramadan berakhir, maka pahalanya akan menjadi semula kembali. Satu ibadah dibalas dengan 10. Mulai berdoa. Mulai berdoa. Doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan makbulah, Allah terima. Allah. Bahkan dulu saya mengatakan ketika kita masuk bulan Ramadan, perbanyak doa kepada Allah, minta kepada Allah, dan nanti masuk bulan Syawal, doa kita akan Allah ijabah sebelum datang Ramadan yang akan datang. Ini doa di bulan Ramadan, tapi Ramadan akan berakhir. Masya Allah, Bapak yang Allah muliakan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, kita selaku umat Rasulullah harus merasa bersedih. Kita harus menangis ketika Ramadan akan berakhir. Kenapa? Ini takut Ramadan terakhir buat kita. Takut ini Ramadan terakhir buat kita. Karena kita belum dapat jaminan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dapat jaminan belum? Dapat belum? Belum. Kita belum dapat jaminan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tapi harapan dan doa mah kita ingin berjumpa kepada Ramadan yang akan datang. Tetapi terkadang kehendak Allah berbeda. Benar? Ya. Makanya pergunakan dengan baik. Tinggal beberapa hari lagi ini Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Takut Ramadan terakhir, makanya pergunakan dengan baik agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Lalu hadirin yang Allah muliakan, setelah kita habis Ramadan, kita masuk kepada Idul Fitri. Sayyidina Ali mengatakan, laisa al-id liman labisa al-jadid walakin al-id liman ta'atuhu tajid. Kata Sayyidina Ali, tidak disebut dengan lebaran orang yang bajunya baru, tidak disebut lebaran orang yang makanannya banyak, walakin al-id liman ta'atuhu tajid. Tetapi lebaran itu adalah orang yang imannya dan taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu. Itu hakikat lebaran. Ya, bukan berarti lebaran itu kita hura-hura. Bukan berarti kita harus lupa kepada Allah. Tetapi
bisa lihat. Kita bisa lihat siapa orang yang berhasil di bulan Ramadan. Lihat di bulan Syawalnya. Kalau di bulan Syawalnya tetap dia taatnya, ibadahnya dia meningkat, berarti ciri Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita sholat berjamaah, kita baca Quran, benar, kita qiyamul lail, kita bersedekah, berinfak dengan harta kita. Nanti bulan Syawal masih ada begitu. Nah, yang tadi sholat berjamaah bulan Syawal tetap istiqomah berjamaah. Jangan ada Pak, yang ada rajinnya di bulan Ramadan. Nanti pas sudah masuk bulan Syawal kendor lagi, libur lagi. Ya, sholat berjamaahnya semau jalan. Tuh. Baca Qurannya di bulan Ramadan, alhamdulillah saya sudah bolak-balik Al-Quran. Bolak-balik Quran Ramadan. Sudah ada 10 hatam, ada 5 kali hatam. Nanti masuk bulan Syawal Al-Quran goodbye. Kapan ketemunya lagi? Ramadan kita. Jangan. Ya. Ketika kita di bulan Ramadan, kita baca Quran, kita hatamkan Quran, maka masuk bulan Syawal pun Al-Quran jangan kita lepas. Harus kita jawabkan Al-Quran walaupun tidak walaupun tidak hatam selama sehari atau 2 hari, minimal sebulan kita hatam Quran. Bisa tidak? Bisa. Kalau sehatam 1 bulan hatam Quran berarti sehari 1 juta. Ya, kan sebulan 30 hari, ada 30 buat sehari 1 juta. Hatamkan Quran. Jangan sampai Ramadan selesai Quran juga selesai. Jangan. Justru iman dan takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari lebaran. Dulu ketika kita Ramadan kita suka berinfak, suka bersedekah, suka berbagi dengan harta kita. Maka ketika masuk bulan Syawal, keluar Ramadan, tetap jadi orang yang dermawan. Tetap jadi orang yang mau berbagi, mau jadi orang yang peduli dengan harta kita. Karena kenapa? Orang-orang yang gemar bersedekah ternyata Bapak Allah jamin mana kosong sedekah min malin, tidak akan berkurang, tidak akan habis, tidak akan bangkrut orang yang bersedekah dengan hartanya. Jadi jangan takut habis kalau kita bersedekah. Enggak ada sejarahnya orang yang gemar sedekah jatuh bangkrut. Ada tidak? Oh, enggak ada sejarahnya orang yang gemar sedekah habis. Tapi kalau orang yang pelit, orang yang mereke hese, orang yang butuh gasiran, korek, justru Allah akan habiskan hartanya, Allah hancurkan hartanya. Siapa contohnya? Korun. Itu Korun Pak, bagaimana nggak kaya Pak? Kaya. Sepanjang sejarah itu mencatat Korun itu kaya. Saking kayanya kunci gudangnya Fir'aun Korun kalau digotong oleh 40 orang nggak angkat, kuncinya doang, apalagi hartanya. Tapi dia korek, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, nggak mau membantu orang, tidak mau menyantuni anak yatim, nggak peduli kepada orang, maka Allah pendem Fir'aun dan hartanya. Korun. Ya. Makanya disebut dengan harta korun, bukan harta karun. Harta karun di mana? Di sono. Harta karun di sini nggak ada. Harta korun. Kenapa? Karena korun dan hartanya dipendam di dasar bumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk siksaan bagi orang yang pelit dengan harta. Jadi Ramadan suka berbagi, Syawal ya, kenapa tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan untuk kepentingan
Hadirin yang Allah muliakan, ketika kita akhir Ramadan, kita harus merasa bersedih. Kenapa? Karena kita belum bisa mempergunakan dengan baik. Dan ketika sudah keluar Ramadan, tingkatkan amal kita, iman kita, taat kita kepada Allah Subhanahu. Pantas dalam Al-Quran, dalam ujung ayatnya, la'allakum tattaqun. Ternyata tujuan daripada kita berpuasa selama 1 bulan, kita digembleng oleh Allah, dididik oleh Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya jadi orang yang bertakwa. Itu tujuan kita berpuasa. Harus kuat iman kita, meningkat amal ibadah kita, dan bertakwa kepada. Sehingga ulama mengartikan lapat takwa. Lapat takwa ada berapa huruf? Penundutan semua ini. Ini pada mimpi semua nih. Penuh untuk super tidur. Pak, lapat takwa ada berapa huruf? Ada 4. Pertama A, kedua Qaf, ketiga waw, keempat ya. Takwa. Kata ulama mengatakan tak, apa arti tak? Tak itu tarkul ma'asi. Orang yang bertakwa itu meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Kalau kita sudah merasa orang takwa, jadi orang takwa harus menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Takwa. Kenapa? Karena orang bertakwa itu selalu merasa dilihat oleh Allah. Dia nggak berani berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Benar tidak? Orang takwa gitu. Di mana saja kita berada, maka Allah selalu melihat kita. Haitsu ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Kalau kita sudah jadi orang bertakwa, merasa dilihat oleh Allah, nggak berani berbuat dosa dan maksiat. Benar tidak? Nggak berani. Di tempat ramai Allah lihat, di tempat sepi Allah lihat. Terkadang kita berani berbuat dosa di tempat sepi, ya, merasa tidak ada yang lihat, padahal Allah lihat. Benar. Poe mongkleng waktu sama basor Allah manuturkeun. Walaupun dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan sepi sekalipun, sama dan basor Allah menutupkan kita. Allah selalu lihat di mana saja kamu berada, Allah lihat. Berarti dia tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena merasa dilihat oleh Allah. Bahkan Bapak, pandangan Allah itu beda dengan pandangan kita. Kalau pandangan kita itu bisa terhalang, jangan-jangan terhalang dengan perkara yang lain sama hordeng aja. Bisa nggak kita lihat di balik hordeng? Nggak bisa. Di balik tembok? Nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghalang pandangannya kepada kita. Tembus. Makanya orang-orang bertakwa itu merasa dirinya selalu dilihat oleh Allah dan dia tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Malu kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita, melihat kepada kita dengan perkara apapun
jauhkan daripada maksiat. Kalau kita jadi orang bertakwa, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, qaf. Apa arti qaf? Qaf itu artinya qanaah. Hidup apa adanya. Hidup di alam dunia Bapak, hidup dengan sederhana. Tidak usah hidup dengan bermewah-mewahan, dengan bermegah-megahan, sampai kita lupa dengan tujuan kita di alam dunia. Sibuk kita mencari dunia, mengumpulkan dunia, sampai lupa tujuan kita di alam dunia untuk beribadah kepada Allah. Banyak tidak orang yang mengumpul-ngumpul, sibuk dengan mengumpul harta dunia sampai dia lupa kepada Allah. Sehingga Allah memberikan teguran kepada kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul. Oh, Bapak yang Allah muliakan, alhaakumut takasur, bermegah-megahan, orang mengumpul-ngumpulkan harta, dia sampai lupa. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kuburan baru sadar harta yang dia kumpulkan tidak berguna. Baru dia sadar justru harta yang dia kumpulkan, harta yang dia banggakan hanya menjadikan siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup qanaah aja. Qanaah itu hidup apa adanya, hidup sederhana. Benar? Yang penting kita bisa ibadah kepada Allah. Kalau orang yang mulia di hadapan Allah bukan orang yang kaya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah itu orang yang takwa. Makanya jangan sampai kita terlena. Hidup sederhana aja, qanaah. Hidup apa adanya. Jangan hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan, yang pada akhirnya kita lupa kepada Allah. Dan sadar-sadar kita sudah masuk ke dalam kubur. Baru sadar dan astagfirullah. Tuh, baru dia sadar kita masuk ke kubur, ternyata harta yang dia kumpulkan selama ini tidak ada gunanya kecuali menjadi siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Lalu yang ketiga apa? Wow. Apa wow? Wow itu waroi. Waroi itu hati-hati, selektif. Harus hati-hati kita dalam dunia. Satu, hati-hati dalam berbicara. Berbicara itu hati-hati Bapak. Berbicaralah dengan baik dan benar. Kalau bicara kita bermanfaat, silakan kita berbicara. Tapi kalau bicara kita nggak manfaat, bahkan jadi mudarat, jadi permusuhan, diam, jangan kita berbicara. Sehingga Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkatalah dengan baik dan benar. Kalau tidak bisa, diam, cicing, ngejedok. Hati-hati dalam berbicara, jangan kita berbicara tidak ada manfaat, apalagi ada unsur permusuhan, ada unsur adu domba dengan ucapan kita. Hati-hati dalam berbicara. Kenapa? Setiap ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Makanya lebih baik diam Pak. Kalau kita tidak berbicara baik benar silakan. Tapi kalau tidak, jangan. Kenapa? Berbahaya. Setiap ucapan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dalam ucapan harus hati-hati. Lebih baik kita baca Quran, baca sholawat daripada pembicaraan kita tidak bermanfaat. Tapi kalau dihitung-hitung, resepan ngobrol, resepan baca Quran. Oh, ngobrol Masya Allah kita ya. Sejam 2 jam kita kuat, benar. Oh, ngobrol atau mana ngalor ngidul, segala rupa kita omongin. Tapi kalau bagian baca Al-Quran,
Masya Allah 15 menit juga kayaknya udah capek banget kita. Satu. Yang kedua, hati-hati dalam makanan, dalam rezeki. Jangan sampai makanan yang kita makan ini, awas, yang mengandung dosa dan maksiat kepada Allah. Makan dengan yang baik, cari rezeki Allah yang baik. Harus selektif masalah rezeki. Kenapa? Karena sudah jelas al-halal bainun wal haram bainun wa bainahuma mustabihatun. Yang halal itu jelas halalnya, yang haram itu jelas haramnya, dan antara halal dan haram mustabihat itu apa? Subhat. Hati-hati. Dan yang kita makan ini harus yang halal. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu wasrabu min rizqillah halalan thayyiban. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah yang halal dan baik. Makan yang baik, yang halal, yang haram jangan tinggalkan. Kita harus selektif. Jangan sampai yang kita makan ini yang mengandung haram, mengandung dosa. Masya Allah, kata Nabi, idza nabata, apabila daging kita, sumsum kita, darah kita, kulit kita terbuat dari barang yang haram, yang kita makan, yanubu ilan nar, tidak ada bagian kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan dari barang yang haram, kita makan, kita minum, lalu jadi daging, jadi tulang, jadi darah, jadi sumsum dalam tubuh kita, yanubu ilan nar, Allah lemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu. Makanya kita rezeki Allah yang halal, jangan yang haram kita ambil. Bahkan yang subhat itu jangan, yang subhat itu yang remeng-remeng. Halal kagak, haram kagak. Ini subhat enggak jelas. Ini pun sama. Dulu pernah saya sampaikan apa contohnya subhat? Subhat itu barang kita boleh nemu. Tuh, barang boleh nemu itu subhat, Pak. Kenapa disebut subhat? Disebut halal bukan punya kita. Benar? Disebut haram bukan boleh nolong. Boleh nemu berarti subhat. Ya, makanya hati-hati jangan kita makan yang apa? Yang haram dan yang subhat. Yang halal juga jangan dimakan semua. Mentang-mentang halal semuanya. Yang kita makan seperti buka puasa kan halal semua. Di meja makan semuanya makanan ada, segala rupa ada, kolak ada, pisang ada, gorengan ada, buras ada, penuh kan halal dimakan semua. Jangan mudorot di rumah. Yang tadinya halal bisa jadi haram. Disebutnya apa? Mengkaraannya. Mengkaraan itu kemudahan air muntah. Yang tadi dia makan mentang-mentang halal dimakan semua, air muntah jadi haram. Yang halal juga jangan dimakan semua. Ya, yang terakhir apa? Ya. Apa ya? Ya itu yakin. Ya itu ya yakin. Orang bertakwa harus yakin. Yakin kepada apa? Satu, yakin kehidupan alam dunia hanya sebentar, hanya kita mampir, tetapi akhirat adalah kehidupan kita sebenarnya. Yakin Pak, dunia cuma sebentar, kita cuma sekedar mampir, tetapi akhirat adalah kehidupan sebenarnya. Dunia adalah darul amal. Dunia itu negara amal untuk beramal soleh, tetapi akhirat darul jaza, yaitu negara balasan, negara untuk apa? Untuk membalas amal-amal kita. Makanya wajar dalam dunia mah capek Pak. Kenapa? Karena darul amal. Ya, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang, sawah untuk akhirat. Artinya dunia itu tentang apa? Tempat kita nanam. Kita punya sawah, biar manfaat sawah kita diapain? Tanamin, punya singkong ke, mau pisang ke, mau ubi ke, mau padi, tanam biar manfaat. Orang nanam pasti panen, benar? Orang nanam pasti panen. Begitu pun dalam dunia, tanam sama kita amal soleh,
dia akan panen bahagia di akhirat. Tapi kalau orang di alam dunia nggak mau kerja, nggak mau nanam, nggak mau dia beramal soleh, maaf, di akhirat akan celaka. Benar? Kata Allah, innal insana fi kabad, manusia itu dalam kecapean. Benar tidak? Dunia itu tempat capek. Awas jangan salah alamat. Di dunia pengen senang, di dunia pengen bahagia, enggak. Dunia mah tempat capek. Benar? Coba apa yang nggak capek dalam dunia? Dalam dunia yang nggak capek apa? Saya mau tanya, tidur capek nggak? Tidur capek nggak? Kebanyakan tidur capek. Tidur mah, saya mau tidur biar senang hidup saya. Dari subuh sampai maghrib tidur. Puyeng ada. Masuk puyeng, kalau kita subuh kan ada. Nggak sangka. Makan. Saya pengen makan terus di alam dunia, makan terus. Capek nggak? Capek makan berhenti. Kita makan sepiring dua capek. Ayo makan terus capek. Makanya dunia mah tempat capek, tempat beramal ibadah. Nanti senangnya, bahagianya nanti di akhirat. Baru. Makanya hati Allah menyatakan harus yakin kepada Allah dan yakin kehidupan alam dunia hanya sebentar, tetapi kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita kerjakan di alam dunia nanti menjadikan pahala di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang keharaman yang dimakan oleh kita. Sementara kita telah dicekoki oleh makanan-makanan haram yang kita tidak tahu. Mungkin bertahun-tahun itu dikerjakan karena di situ contoh misalnya McDonald, KFC yang itu mengandung babi gitu kan. Nah, tapi kita makan itu. Baru tahu sekarang bahwa itu mengandung minyak babi. Nah, haram kan dalam tubuh. Nah, tapi sekarang masih lanjut aja gitu kan dimakan. Nah, ini tentang haram kepada tubuh kita dan bagaimana akibatnya. Apakah kita tersandra dengan itu atau bagaimana? Yang kedua, kita nanam amal dari amal. Tapi dapatnya yang lain gitu. Misalnya nanam singkong jadinya jagung. Jadi bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman ajaib. Ini pertanyaan sangat luar biasa ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana makanan yang haram? Makanan yang haram yang dasarnya awalnya kita tidak tahu itu barang itu haram, mengandung haram, lalu kita makan. Dasarnya tidak tahu itu dimaaf. Asal dasarnya tidak tahu. Ya, umpama kita mau minum, kita air teh, tahu kita minum bir, kita tidak tahu, nah itu dimaaf. Nah, lalu kita sudah tahu jelas ini adalah haram, sudah ini sudah jelas, maka tinggalkan. Kalau memang sudah jelas kita tahu itu haram dan sudah tahu haram, kita masih makan baik, nah maka kita makan yang haram. Kalau sudah tahu jelas tinggalkan. Lalu bagaimana yang dulu kita makan? Ya, dulu saya pernah makan banyak mengandung barang yang haram. Kalau yang dulu kalau kita mau bertobat
tanaman ajaib. Nanam singkong, Hasilnya jagung. hasilnya jagung. Bapak yang Allah muliakan, setiap amal yang kita kerjakan dibalas oleh Allah, tetapi kita nggak tahu balasan Allah. Setiap kebaikan yang kita terima itu balasan Allah. Seperti kita suka sedekah, kita suka kasih orang, umpama anak kita, wah harta saya begini-begini, nggak bertambah-tambah. Allah kasih dengan yang lain, Allah kasih sehat. Allah kasih sehat, Pak, itu rezeki, benar tidak? Betul. Ayo dengan sehat kita enak makan, enak tidur, duit kita nggak habis buat berobat, nggak habis buat berobat, tapi sehat itu ganti dari Allah. Kenapa? Mengganti Allah lebih baik daripada harapan kita. Tuh, makanya ketika kita beramal soleh, serahkan kepada Allah, biar Allah yang berikan terbaik buat kita, biar Allah yang urus kita. Dan itu kemauan kita. Oh saya begini, kok nggak dapat begini? Jangan ya. Jadi serahkan kepada Allah, Allah yang lebih baik, yang lebih tahu. Kita suka sholat, kok nggak harta saya nggak bertambah? Ya ternyata Allah ganti dengan sehat. Itu pun pengganti dari Allah yang lebih baik, seperti tanam singkong tumbuh jagung. Nah, itu rasanya. Apa tidak berakibat Pak dengan kesalahan kita terus mengkonsumsi itu, kemudian sudah tahu keharamannya, tapi masih mengikuti? Nah, karena ini akibatnya Pak, sekarang ini umat muslim itu ada yang yang seenaknya saja dengan itu. Apakah itu akibat dari keharaman dalam tubuhnya atau bagaimana itu? Karena model sekarang ini anak-anak muda itu anak-anak muda ini Nabi terakhir aja nggak tahu, padahal pakai jilbab, pakai itu. Terima kasih. Bapak yang Allah muliakan, terkadang ketika kita berulang-ulang dengan perbuatan dosa berulang-ulang, itu karena satu dasarnya kurangnya agama kita. Kurangnya agama, lemahnya iman. Jadi ketika yang sudah dosa, kita ulang-ulang lagi. Kenapa? Iman kita lemah, ilmu agama kita cetek. Akhirnya perbuatan dosa dianggap biasa aja. Jadi dasarnya imannya lemah dan ilmu agamanya kurang. Itu yang mengakibatkan dia mengulang-ulang perbuatan dosa yang sama. Seperti itu ya. Karena ini ahad terakhir spesial, suruknya kita lewatkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering dengar semua orang tahu bahwa malam Lailatul Qadar turunnya tanggal terakhir. Kalau itu kan 21, 5, 7, 9. Ya bagaimana kalau kita kan nggak sama tanggal lahirnya, kita kali tanggal 6. Itu bagaimana turunnya? Mereka gimana? Kasab. Yang kedua, seorang habis tarawih pulang ke rumah ada sarapan dulu makan, terus kira-kira jam 10 datang mau niat untuk iktikaf. Begitu datang, sholat dulu, Tahiyatul masjid. dan mulai dikit baca Quran, kira-kira setengah jam dia tidur. Nah, tidur bangun-bangun nanti jam 2. Bangun jam 2. Terus pertanyaan saya, kalau malam Lailatul Qadarnya turun pada waktu dia tidur, Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama tadi apa sih? Perbedaan. Milih. Ibu bapak yang Allah muliakan, memang sudah dijelaskan, bahkan Imam Syafi'i mengatakan itu malam Lailatul Qadar turunnya Asrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tepatnya pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Lalu bagaimana dengan perbedaan yang sekarang terjadi? Ada Muhammadiyah yang udah genap, kita masih ganjil. Apakah bagaimana turunnya? Bapak yang Allah muliakan, turunnya malam Lailatul Qadar itu sesuai
Kita ngambilnya sekarang malam ganjil, yakini itu malam Lailatul Qadar kita. Dan bikin Lailatul Qadar yang berbeda. Nah, itu kita puyeng sendiri. Kalau Lailatul Qadar bukan ya, mungkin saya masih ganjil. Yakini yang punya kita. Harus punya yakin yang kita jalani. Jangan yakini yang punya orang. Begitu. Tetap malam 21, yakinin ini malam Lailatul Qadar. Walaupun semua malam luar. Jadi harus kita yakini apa yang kita jalani. Nah itu dalam ibadah itu nggak boleh ragu-ragu, harus yakin yang kita jalani. Seperti kita seumpama malam ini malam 27, malam Lailatul Qadar, yakin. Walaupun suatu malam 28 umpamanya. Seperti itu ya. Jadi keyakinan kita yang dijalani. Terus yang kedua, kita dari rumah niat itikaf. Datang jam 11 kita sholat baca Quran, lalu kita tidur. Bapak yang Allah muliakan, Rasulullah mengatakan, ketika kita masuk ke dalam masjid, lalu kita sholat tahiyatul masjid, lalu kita duduk niat itikaf, maka itu dicatat sebagai itikaf. Kita duduk di masjid. Setelah kita duduk baca Quran, kita berdoa, kita zikir, kita ibadah yang lainnya, kita istirahat. Nah, kita istirahat, namanya manusia Pak ya, istirahat sejenak. Lalu ketika itu pas malam Lailatul Qadar turun, kita sedang tidur. Apa tidur kita disebut dengan 1000 bulan 63 tahun? Nah, maka yang dicatat kita lagi itikafnya duduk di masjidnya. Al aslu la yus'al. Kenapa datang kita kemarin itikaf, yang dicatat itikafnya, bukan tidurnya. Kenapa yang dicatat itu yang pertama, as'alu qawiyun, pertama itu kuat. Jadi yang pertama ini dicatat itu itikafnya, bukan tidurnya. Tidur itu sebagai bentuk istirahat kita. Nah, tapi yang dicatat itu itikafnya, kita diam di masjid ketika turun Lailatul Qadar. Begitu. Ya. Udah ya. Nah. Kapan tuh masjid? Hadirin yang Allah muliakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, mari kita pergunakan akhir-akhir Ramadan ini dengan baik. Karena takut Ramadan terakhir buat kita, pergunakan dengan baik. Setelah keluar Ramadan, tingkatkan ketakwaan kita, iman kita, istiqomah dalam ibadah kepada Allah, sholat berjamaah, terus baca Quran, istiqomah. Jangan sampai selesai Ramadan, selesai ibadah kita ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.